البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz An-Najjar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di kitab shalah bab yang ke-14, bab sholatul idain, bab sholat dua hari raya. Sebutkan bahwa Idul Fitri demikian juga Idul Adha adalah bersama dengan manusia. Demikian juga disebutkan dilakukan pertama kali adalah sholat kemudian berkhutbah. Kemudian juga hukum sholat Id adalah wajib. Ya. Adapun perempuan dia boleh dilakukan di rumahnya dan afdal adalah di musola, di lapangan. Kemudian disunahkan untuk Idul Fitri makan dulu. Ini adalah untuk menyelisihi hari-hari sebelumnya, yaitu bulan Ramadan yang berpuasa. Adapun Idul Adha, maka Nabi SAW beliau tidaklah makan kecuali ketika sudah selesai sholat Id. Berikutnya qala rahimahullah ta'ala, sekarang kan disebutkan oleh beliau bahwa sholat Id itu tidak ada adzan, demikian juga tidak ada iqamah. Setelah disebutkan ya bahwa tidak ada sholat sunnah sebelum sholat Id, baik sebelum ataupun sesudahnya. Berikut hadis yang ke-8, dan itu hadis yang ke-458. Qala rahimahullah ta'ala wa anhu, yakni masih dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di sini sahih. Nabi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Id, beliau salat Id bila adzan wal iqamah, tanpa adzan dan tanpa iqamah. Tidak ada adzan, ya sebagaimana kita ketahui dari salat wajib, dan tidak ada iqamah. Akhrajahu Abu Dawud, mengeluarkannya Al-Imam Abu Dawud, wa asluhu fil Bukhari, dan asalnya dalam Sahih Bukhari. Ya demikian. Disebutkan oleh Al-Imam Sunani wa huwa dalil ala adami syari'iyatihima. Ini menunjukkan tidak ada syariat dari adzan dan iqamat fi sholatil Id, di salat Id, yaitu fa innahuma bid'ah, dan itu adalah bid'ah. Adzan dan iqamah ketika salat Id adalah bid'ah, yaitu sebutkan oleh sebagian ulama anna awala man ahdatsal adzan di sholatil Id Muawiyah. Ya, saya mengatakan sungguhnya yang pertama kali melakukan kebid'ahan ini ya ulama ya, ini seorang sahabat tetap mengucapkan tarawih mereka ya, adalah untuk sholat Id adalah Muawiyah. Tapi ulama tidak terkenal demikian ini. Kemudian juga disebutkan, selain menambahkan wa akhadha bihi Hajjaj, mengambilnya Hajjaj bin Yusuf, salah seorang panglima dari Bani Umayyah ini. Hina amara al-Madinah, ketika dia memimpin menjadi amir di Madinah. Ya demikian disebutkan. Dan ini tidak boleh untuk kemudian kita mengikutinya. Karena di zaman Nabi SAW tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Demikian juga tidak perlu untuk mengatakan as-sholatu jami'ah. Ya sebagaimana di sholat kusuf disunahkan. Ya sholat jami'ah, sholat berjamaah, kan itu. Tidak adzan tapi tidak perlu dilakukan. Ya demikian. Tadi disyariatkan di sholat kusuf saja. Berikutnya hadis yang ke-9. Wa Nabi Sa'id, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah di sini dibicarakan ya, karena ada rawi namanya Abdullah bin Muhammad bin Aqil ini. Diperbincangkan memang dia, mukhtalafun fi. Ulama dia lebih dekat yaitu dhaif, sehingga tidak sahih di sini. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, dhaif tadi ada Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dhaif. Qala beliau mengatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan karena Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-id syai'an, beliau tidak salat sebelum Id ya sedikit pun. Dan salat itu dilakukan setelah matahari apa? Satu tongkatan itu sepenggalah.
Dan untuk sholat Idul Fitri ya agak mundur sedikit. Kalau sholat Idul Adha maka lebih dicepatkan. Supaya apa? Supaya disegerakan di situ menyembelih kurban. Ya demikian disebutkan. Dan ini tidak ada beliau melakukan sholat sunnah sebelum sholat Id. Ya, tidak sholat sebelum Id sedikit pun. Faidah raja ila manzili, apabila beliau kembali ke rumahnya, sholat rakaatain, beliau sholat 2 rakaat. Jadi kita sebutkan hadisnya dhaif. Rawi Ibnu Majah bi sanadin hasan. Berarti ini Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Ya, karena beliau berpendapat Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Aqil menurut Ibnu Hajar itu adalah hasanul hadis. Tapi tadi kita sebutkan bahwa dhaif, yaitu. Dan mereka menggiring para ulama yang mengatakan bahwa Nabi SAW melakukan sholat di rumah itu 2 rakaat adalah sholat duha, paham? Bukan sholat sunnah setelah Id, bukan. Tetapi itu adalah sholat duha. Ya, yang berpendapat demikian maka mereka menggiring kepada makna ini, yaitu beliau melakukan sholat duha. Dan tadi sudah kita sebutkan kan sebelumnya, ya sebelum pertemuan ini di hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahkan hadis Bukhari Muslim jelas sekali bahwa sungguhnya Nabi SAW beliau sholat Id 2 rakaat, tidak sholat sebelumnya, ya, dan tidak sholat setelahnya, jelas sekali. Ya itu. Lalu bagaimana di sini? Kalaulah itu sahih, ya, dan beliau lakukan di rumah itu adalah sholat apa? Sholat duha. Itu aja. Sehingga di sini disebutkan beberapa permasalahan, ya, bahwa sholat Id itu adalah 2 rakaat, sholat nafilah sebelum Id, setelah dan sudahnya itu tidak ada dalilnya. Ya demikian. Demikian juga adzan dan iqamat ketika sholat Id itu adalah bid'ah. Kemudian berikutnya qala rahimahullah taala, hadis yang ke-10. Ini akan disebutkan bahwa hendaknya imam setelah selesai melakukan sholat, kemudian dia berkhutbah menghadap kepada hadirin, ya, memberikan nasihat, ya, memberikan khutbah. Demikian juga orang yang sekitarnya memperhatikan kepada orang yang berkhutbah. Wanu masih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di Bukhari Muslim. Kalau beliau mengatakan, karena Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau yakhruju yaumul fitr, beliau keluar ketika Idul Fitri. Wal adha, demikian juga Idul Adha, ilal musalla, menuju musalla. Ya, ini menunjukkan bahwa sholat di musalla, di lapangan tempat sholat, dan bukan di masjid. Ya demikian. Wa awwalu syai' yabda'u bihi, dan pertama kali yang beliau mendahulukan dengannya apa itu? As-shalah, sholat dulu. Inilah yang dilakukan. Tsumma yansharif, kemudian beliau berpaling. Ya, selesai, ya, beliau berpaling, fa yaqumu muqabilan nas, maka beliau pun berdiri menghadap kepada manusia, berhadapan-hadapan. Yang menunjukkan orang berkhutbah membelakangi kiblah. Orang yang berkhutbah maka dia membelakangi, ya, kiblat. Wan nasu ala sufufihim, dan manusia-manusia masih di saf-saf mereka. Tidak menuju ke depan, enggak, di saf-saf mereka sudah. Fa ya'iduhum, maka Nabi memberikan mau'idhah, memberikan nasihat, wa ya'muru, dan Nabi memerintahkan mereka. Kita tahu dari hadis Bukhari Muslim. Imam Syafi'i beliau mengatakan bidalil ala syar'iyyatil khuruj ilal musalla, di sini ada dalil disyariatkan keluar menuju musalla. Musalla bukan masjid, ya. Padahal Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabawi itu pahalanya kan 500 kali. Ya, ini 1000 kali. Kalau di Masjid Haram maka 100.000 kali dari masjid yang lain. Kalau kemudian di Masjid Nabawi 1000 kali pahalanya dari masjid yang lain. Kalau kemudian ya Masjid Aqsa maka 500 kali. Di sini 1000 kali lipat, ya, salat di Masjid Nabawi, tapi Nabi keluar. Beliau keluar dari Masjid Nabawi. Paham? Disebutkan Imam Syafi'i beliau berpendapat bahwa beliau berpegang dengan hadis nanti yang dibicarakan juga insyaallah. Hadis yaitu Abdul Buqah, sebagus-bagus tempat di bumi itu adalah masjid. Jadi sholat di masjid saja. Ya, tapi jelas dalil menunjukkan bahwa Nabi sholat di musola. Bahkan beliau meninggalkan Masjid Nabawi, keluar menuju musola. Ya demikian. Jadi terbantahkan apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ya demikian. Jadi sebuah Imam Sunani di sini dalil bahwa untuk seorang keluar menuju musola, kalau mutabadir dan bersegera minul khurud, untuk keluar ila maudhi ghairi masjidihi,
Ya, Nabi SAW bersegera menuju tempat selain masjid beliau SAW. Ya demikian. Dan musola Nabi wa huwa kadzalik fa inna musallahu, sungguhnya tempat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam musola tersebut yang digunakan untuk salat Id, ya, mahalu ma'ruf, tempat yang diketahui oleh para sahabat waktu itu. Bainahu wa baina babi masjidihi, ya bisa ditulis yang di tempat musola Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, antara tempat tersebut dengan pintu masjid Nabi alaf dira, 1000 dira. Berapa itu? Berapa kita sebutkan 1 dira itu kan sekitar setengah meter, berarti sekitar 500 meter. Bisa kita bayangkan 500 meter. Ya, beliau berjalan kaki 500 meter menuju lapangan itu. Kalau jauh sekali ya pakai kendaraan diperbolehkan. Ya demikian. Subhanallah Umar bin Syabah di Akhbarul Madinah, yaitu. Demikian juga sungai beliau Imam Sanani sebelum ini wa fi dalil ala masru'iyati khutbatil Id, ini dalil disyariatkan khutbah Id. Wa annaha ka khutbah jama', seperti khutbah Jumat, ya. Itu apa dalam hal amara wa adha, merintahkan, memberikan nasihat, ya demikian. Walaysa bi annaha, bukan berarti maknanya adalah khutbatan dua khutbah, tidak. Kalau Jumat seperti Jumat, tidak. Cuma isinya itu ya seperti di khutbah Jumat. Ya demikian. Orang demikian. Bukan berarti di situ dua khutbah, tidak. Karena khutbah Id hanya sekali saja. Ya demikian. Maka di sini pun dibicarakan bahwa sholat adalah sebelum khutbah. Demikian juga yustahab ayah tuban nas qa'iman, disunahkan berkhutbah dalam keadaan berdiri, muqabilan, menghadapi manusia. Ya demikian. Biduni mimbar, tanpa mimbar. Itu ini sebenarnya Imam Sunai juga, ya. Ini belum menyebutkan tidak ada di situ mimbar. Dalil ala annahu lam yakun fi musallahu mimbar. Ini ada dalil menunjukkan bahwa tidak ada di tempat sholat Nabi di musala itu adanya mimbar, tidak ada. Itu. Jadi tidak perlu ada mimbar ketika sholat Id. Termasuk bid'ah bahkan mimbar ketika sholat Id. Berikutnya hadis yang ke-11, ya. Sekarang berapa kali takbirnya ketika sholat Id yang akan disebutkan. Wan Amr bin Syu'aib an Nabihi an Jadi, ini silsilah hasanah yang terkenal. Ini urutan-urutan periwayatan yang hasan ini. Amr bin Syu'aib dari bapaknya, Syu'aib bin Muhammad. An Jadi dari kakeknya, yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Qala beliau mengatakan, di sini sahih hasan. Qala Nabi Allah, berkata Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, at-takbir fil fitr, ya takbir ketika Idul Fitri sab'un, ya 7 kali. Fil ula, di pertama. Ini yang pertama, takbir pertama, rakaat yang pertama itu 7 kali. Dan yang rajih alam termasuk takbiratul ihram, ini dihitung takbiratul ihram yang pertama itu, ya katakan takbiratul ihram karena itu takbir yang mengharamkan ya sesuatu sebelum salat, makan, minum, berbicara gitu. Jadi takbir ketika Idul Fitri, demikian juga Idul Adha, sab'un fil ula, 7 kali di pertama, wa khamsun fil ukhra, dan 5 di yang lain, ini di rakaat yang kedua. Wal qiraah badahuma kiltaihima, dan bacaan setelah keduanya itu, setelah takbir tersebut, ya kiltaihima, keduanya. Akhrajahu Abu Daud, mengeluarkan Imam Abu Daud, wa naqala Tirmidzi anil Bukhari tasihahu. Dan Imam Tirmidzi menukilkan dari Bukhari, ini gurunya. Imam Bukhari adalah gurunya Imam Tirmidzi. Pensahihannya yaitu. Walaupun tadi kita sebutkan ya hasan, riwayat yang hasanah. Sebenarnya menyebutkan situ ada rawi namanya Abdullah bin Abdurrahman At-Taifi, lemah yang demikian, tapi ada penguatnya. Ya ada penguatnya dari hadis Aisyah. Rata-rata semua Imam Abu Daud, demikian juga yang lainnya. Walaupun di situ ada Ibnu Lahiyah, tapi ya Abdullah bin Lahiyah tapi menguatkan yang jalan tadi. Jadi hadis ini hasan, ya tanpa kita ragu. Ya demikian. Maka dibahas di sini jelas bahwa takbir ketika sholat Id, ya yaitu 7 kali di rakaat yang pertama dan 5 kali rakaat yang kedua. Ya demikian. Dan termasuk di hitungannya itu adalah
7 itu berarti takbiratul ihram. Demikian juga rakaat yang kedua berarti takbir intikal ketika kita sujud berdiri dihitung 1. Sebagian demikian berpendapat, ya. Walaupun itu adalah ya khilaf di antara para ulama. Wallahu a'lam demikian. Kemudian disebutkan ya sebenarnya mengatakan ini perkara luas, ini 7 itu apakah termasuk takbiratul ihram atau enggak? Ya, demikian juga yang kelima itu dimasukkan di situ intiqalnya itu dari sujud menuju berdiri itu, ya, sebenarnya anggap tidak dihitung. Jadi kemudian 5. Ini perkara luas karena tidak ada di situ dalil yang menunjukkan secara pasti. Kemudian disebutkan apakah mengangkat kedua tangan? Jadi khilaf juga. Disebutkan Imam Malik, demikian juga yang lainnya berpendapat ya tidak perlu mengangkat karena tidak ada dalil yang jelas yang menyebutkan hal ini. Ada riwayat dari Umar bin Khattab tapi saya mengatakan itu terputus. Demikian juga di situ ada rawi namanya Abdullah bin Layyah, dhaif. Ulama lebih kuat tidak perlu mengangkat. Demikian juga sholat jenazah. Ini perkaranya luas, ya perkaranya adalah luas dalam hal ini. Mengangkat tangan tidak mengangkat tangan ketika sholat, ya sholat ini tadi takbir yang 7. Demikian juga 5 itu. Kemudian apakah di situ ada zikir yang khusus? Wallahu alam tidak ada. Di situ hadis menyebutkan. Sebagian berpendapat ya seperti ulama Syafi'iyah membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah wallahu katsira, tapi tidak ada dalil yang jelas. Yang bagus diam. Lalu kapan membaca doa istiftah sebagaimana sholat-sholat sunnah itu? Jadi Allahumma ba'id baini atau yang semisalnya Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Ya disebutkan yaitu apa? Setelah takbir yang ke-7 itu. Ya demikian. Bagaimana kalau lupa? Ya kadang-kadang lupa. Allahu Akbar langsung baca surat Al-Fatihah dikeraskan. Tidak perlu mengulang karena hukumnya adalah sunnah saja. Ya demikian. Sampai di sini sudah tidak usah